Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelum mulai materinya, aku mau perkenalan dulu deh. Namaku Hasnata Setia Agni, absen 16 dari kelas 11 MIPA 5 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri. Oke teman-teman, jadi sebenarnya aku buat video ini tuh untuk memenuhi tugas dari Bapak Guru PKN aku. Assalamualaikum Pak Aziz, apa kabar? Semoga jenengan sehat selalu. Ya, jadi nanti aku mau bahas bab tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, ya udah langsung aja ya. Jadi ancaman ketahanan nasional itu apa sih? Nah, ancaman ketahanan nasional itu adalah berbagai bentuk tindakan apapun itu yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, bentuknya itu macam-macam, guys. Jadi mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan istilah Ipolexsosbudhankam. Nah, buat yang belum tahu apa itu Ipolexsosbudhankam. Nah, jadi Ipolexsosbudhankam itu adalah singkatan dari I ideologi, pol politik, ekonomi, sosial, budaya. Terus apa lagi? Oh iya, Han pertahanan, keamanan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ancaman-ancaman ketahanan nasional. Nah, pertama kita akan bahas tentang ideologi. Ideologi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu idea, artinya pikiran atau gagasan. Nah, di sini aku ambil contoh tentang liberalisme. Jadi, menurut kaum liberal, itu kebebasan individu adalah yang terpenting dalam membentuk masyarakat ideal. Ini aku sambil buka catatan ya, sorry. Sama-sama belajar. Selanjutnya aku mau bahas tentang politik. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalian, tadi aku lupa kalau semua bentuk ancaman ini itu bisa datang dari mana aja, bisa berasal dari mana aja, dari dalam maupun luar negeri. Nah, balik lagi ke politik. Jadi bentuk-bentuk politik itu kalau dari dalam negeri sendiri itu contohnya kayak kudeta. Nah, kalau dari luar negeri itu biasanya dalam bentuk tekanan politik ya. Tekanan politik itu bisa bentuk intimidasi, provokasi, dan blokade. Masuk ke bentuk ekonomi ya sekarang. Nah, ekonomi itu biasanya bentuknya kan gini. Globalisasi perekonomian itu mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Nah, karena ini makanya biasanya itu pasar lokal dibanjiri barang-barang luar negeri. Terus pihak asing juga semakin mudah menanam modal di dalam negeri. Dan persaingan bebas itu juga memicu terjadinya monopoli perdagangan. Nah, itu semua bisa memperburuk prospek tumbuhnya ekonomi jangka panjang. Lanjut. Oke, sosial budaya. Jadi, bentuk-bentuk ancaman sosial budaya, contohnya kalau dari dalam negeri itu isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, terus keterbelakangan, itu tuh bisa memicu terjadinya premanisme, separatisme, terorisme, dan kekerasan yang lain lah. Nah, kalau dari luar negeri itu dalam bentuk perilaku konsumtif, hedonisme, individualis, westernisasi atau kebarat-baratan, dan yang paling bahaya yaitu lunturnya nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya
kita masuk ke bentuk pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman dalam bentuk pertahanan dan keamanan ini umumnya itu dalam wujud militer ya. Jadi kayak agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari ancaman-ancaman pertahanan nasional. Terus gimana strategi untuk menghadapi itu? Nah, selanjutnya simak. Pertama, kita akan mempelajari gimana strategi mengatasi ancaman dalam bentuk ideologi dan politik. Yang pertama itu kita harus mengembangkan demokrasi politik, terus mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, dan menegakkan supremasi hukum. Terus yang paling harus lagi yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Nah, terus habis itu kita bahas strategi mengatasi ancaman ekonomi. Yang pertama kita harus mengembangkan sistem ekonomi. Nah, terus yang kedua pertanian dijadikan prioritas. Karena apa? Ya karena warga Indonesia itu kebanyakan petani. Nah, jadi kita harusnya bisa membuat sumber daya terbesar kita sebagai kelebihan kita gitu, sebagai superpower kita. Nah, terus kita juga jangan bergantung sama kepada badan-badan multilateral kayak IMF, terus Bank Dunia dan WTO. Nah, terus juga Indonesia itu harus mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang, sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan dari negara-negara maju. Nah, itu ya. Terus kalau ancaman sosial budaya, ya strateginya untuk menghadapi ancaman dalam bentuk sosial budaya. Jadi kalau ini sih kita bisa dengan mendaftarkan warisan kebudayaan kita ke UNESCO biar nggak diambil sama negara lain. Terus juga kita sendiri itu harus melestarikan budaya. Terus ntar anak-anak kita juga dilanjutin lah, kita ajarkan kepada mereka budaya-budaya kita gimana, biar mereka juga tetap bisa melestarikan, biar turun-temurun gitu. Nah, terakhir, bagaimana mengatasi ancaman dalam bentuk pertahanan dan keamanan. Nah, ini kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan, menumbuhkan kesadaran bela negara. Sip. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi sedikit yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Nah, terus semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.